Halo semuanya, hari ini kita main Excel ya. Oke, sebelumnya kita sudah mengenal ini tuh namanya title bar atau judul. Di sini kalau masih ada butuh, artinya bisa jadi belum tersimpan. Makanya kita simpan dulu. Kalau kemarin sudah menyimpan, bisa memulai dengan menambahkan sheet baru. Dibuka di lembar baru ya. Tapi kalau belum, ya berarti kita di sheet pertama, terus kita simpan dulu. Cara simpannya di sini adalah tombol save atau di situ ada tulisan ya save Ctrl S, Ctrl plus S. Caranya kontrolnya diketekan lama, jangan dilepas terus S gitu. Kalau kontrolnya cepat biasanya nggak kedetek, hanya kedetek S-nya saja. Makanya kontrolnya yang lama dan duluan dan S-nya baru, habis itu baru dilepas dua-duanya. Nah, kita mulai menyimpan. Terus kita ketika kita sudah ada save, di sini akan muncul browse, gitu ya. Pilih browse atau telusuri. Ketika kita telusuri akan muncul kotak dialog save as. Ini ya, kotak dialog save as. Di sini akan ada vertical scroll. Di sini vertical scroll, di scroll, kita scroll pelan-pelan dari atas ke bawah sampai ada muncul this PC. Nah, ini komputer ini atau this PC. Biasanya akan muncul Windows SSDC .2 new volume D .2 atau data D atau apa, pokoknya ada C.2 D.2 nya. Kalau di situ ada tulisan DVD, itu berarti nggak ada. Karena DVD itu harus dimasukkan ke dalam komputer. Kalau dia nggak ada ya berarti nggak bisa menyimpan di DVD tersebut. Tapi kalau DVD-nya masuk bisa kita simpan. Jadi kalau ada tulisan DVD berarti jangan dipakai ya, itu kemungkinan eject-nya atau saat melepas DVD-nya kurang sempurna sehingga di situ masih ada tulisan DVD. Kita pilih yang new volume D atau C saja. Nah, kalau dilihat C itu cepat penuh. Jadi kalau bisa hindari C. Di sini hanya sudah penuh sampai sekian, masih hanya tersisa segini. Karena kita di sekolah 767 siswa, kalau disimpan di C semua nanti penuh, kita akan bermasalah, nggak bisa nyimpan, nggak bisa download, dan seterusnya. Maka hindari penyimpanan di C. Kalau ada C sama D, pilih yang D. Kalau ada C, D, E, F, pilih yang F. Atau pilih yang tempatnya paling longgar. D, E, F, gitu ya. Nah, di sini karena Bu Zahra cuma ada C, D, berarti Bu Zahra pilih D. Kalau kalian ada yang D, E, F, pilih yang F. Kalau adanya hanya C, ya sudah, mau nggak mau kan tetap kita harus menyimpan, ya udah di C. Tapi kalau bisa hindari C ya. Oke, kita pilih D. Tandanya sudah terpilih, klik 2 kali. Di sini akan muncul this PC, panah, new volume D. D.2 gitu ya. Nah, di sini kalian sudah ada folder kalian belum? Kelas 7A atau 8A atau apa? Nah, ini kalau sudah ada bisa dibuka. Kalau belum ada berarti kalian buat baru. Caranya gimana? Klik kanan di ruas kosong. Ini kan tempat kosong. Klik kanan di sini sampai muncul view, sort by, group by, refresh, dan seterusnya. Klik kanan di mouse ya. Di mouse itu ada klik kanan sama klik kiri. Tolong dibedakan klik kanan sama klik kiri. Ada scrollnya di tengah-tengah. Klik kanan akan ada muncul new, artinya baru, new folder itu buat folder baru. Di kanan kita misalnya kelas 7B ya berarti dibuka 7B. Kalau 8A ya buat 8A gitu. Terus open. Bisa open, bisa double klik atau klik 2 kali. Gitu ya. Open boleh, double klik boleh. Nah, pastikan di sini sudah buka lokernya. This PC, panah, new volume D, panah 7B. Jadi sudah buka loker atau folder kita. Nah, terus di sini kita harus memberikan nama file. Nama filenya apa? Nama kita. Namamu masing-masing. Kalau namanya Farhan, tulis Farhan. Aisyah, tulis Aisyah. Contoh, kalau Bu Zahra, namanya Bu Zahra. Underscore kelas 7B underscore absen. Underscore gimana? Pakai shift. Shift-nya ditahan yang lama, habis itu pilih underscore di sebelah 0. Terus simpan atau save. Nah, tandanya sudah tersimpan, title bar di sini akan berubah jadi nama folder kalian. Nama file kalian.
Sudah? Bisa ya? Kalau sudah, kita mulai. Biasanya Bu Zahra tetap menginginkan kalian untuk menulis nama kalian. Karena kadang untuk penamaan nama file itu kadang ada yang belum sempurna. Jadi tetap Bu Zahra tetap pengen ada nama kalian buat serep kalau nama filenya itu bermasalah. Nama kalian ya, jangan ngikuti saya. Nama masing-masing. Kelas masing-masing, jangan ngikuti saya. Nomor absennya masing-masing. Sudah? Kalau sudah, kita buat judul. Judulnya adalah daftar belanja. Kita buat nomor, nama, namanya kita ganti. Nah, untuk mengetik nama, kalau kita mau ganti nama barang, kita nggak bisa menambahkan hanya B. Kalau nama B, kalau B saja ini tidak akan terhapus tadi. Untuk membatalkan gimana? Kita klik undo. Nah, kalau misalnya kita tadi sudah mengetik nama di sini kan belum ada typingnya, kursor typingnya, berarti kita belum bisa ngetik. Caranya di double klik. Nah, ini ada typingnya. Atau di formula barnya diklik di sini spasi barang, gitu ya. Baru bisa menambahkan barang, kalau enggak harus mengulang dari awal. Bu, nama barangnya nabrak. Apakah saya harus menulis ini? Enggak, kamu bisa nulis di sini ya. Di C6, habis nama barang, harga satuan. Bu, saya nggak nyaman, kok nama barangnya nggak kelihatan, tapi ini isinya nama barang ya. Ini kalian bisa lihat di sini isinya nama barang, walaupun di sini hanya terlihat nama ba, tapi di sini isinya nama barang. Agar kelihatan, berarti kita besarkan. Di sini ada kolom A, kolom B, kolom C, dan seterusnya. Untuk membesarkan, kita klik kolom B, dilebarkan. Gitu. Nah, sekarang kelihatan nama barang. Harga satuannya juga mau dilebarkan, boleh. Gitu ya. Bu, saya nggak mau melebarkan. Saya maunya pakai wrap text. Apa itu wrap text? Jadi harga satuan ini kita pilih ABC ini. Jadi di sebelah alignment, di sini ada rata kiri, rata tengah, rata kanan. Di sini ada merge and center atau menggabungkan. Merge and center tulisannya merge and center itu ya. Di atasnya ini ada wrap text. Kita pilih yang wrap text. Klik wrap text. Nah, harga satuannya jadi ke bawah. Nama barangnya juga gitu boleh. Gitu ya. Terus nomornya ini kok nggak bagus ya Bu di bawah ya, kita letakkan entah di tengah atau di atas atau di kiri atau di tengah atau di kanan atau di kiri, yang mana pilihnya yang bagus yang tengah ya, yang nama barang juga tengah kan, center dan middle, yang ini middle, yang bawah center. Terus jumlah barang yang terakhir, jumlah barangnya jangan lupa juga di wrap text. Terus total harga. Klik keluar ya. Sudah. Setelah buat seperti ini, di blok semuanya, ditebalkan, kasihkan ke center, kasihkan ke middle. Kalau perlu dikasih garis miring. Tuh. Sekarang daftar belanja sebagai judul juga dari A sampai E. Ini kan tadinya ada 5 sel. Jadi ini kan tadi ada 1 kolom, 2 kolom, 3 kolom dan seterusnya. Ini ada 1. Terus di sini ada 1 baris, baris ketiga, baris keempat, baris kelima. Pertemuan antara baris dan kolom A, baris kelima dan kolom A, di sini kan ketemunya di sini. Itu adalah sel A5, makanya tertulis di sini A5. Ini namanya sel. Kita sel A5, B5, C5, D5 sampai 5 kita gabungkan sebagai judul daftar belanja. Ukuran judul kalau bisa besar ya. Terus biar cantik kita pakaikan garis bawah. Bu mau jangan kalibri, mau yang lain boleh. Gitu ya, mau pakai angsana atau mau pakai algerian gitu boleh. Nah, setelah itu kita buat penomoran 1, 2. Bu, ini tertulisnya saya 1,00. Kalau 1,00 itu biasanya kalau di sininya accounting. Jadi di sini ada tulisan accounting atau general. Nah, kalau
Atau kalau bukan accounting apa ya biasanya yang bisa menyebabkan 1,00 ya, fraction, currency. Nah, pokoknya ininya misalnya bentuknya itu ada komanya atau sesuatu gitu ya. Nah, kalau kayak gini berarti kalian tinggal pilih jadi general saja. Jadinya nanti satu saja. Kalau ada 100 atau RP-nya atau apa ya itu berarti formatnya keliru. Di sini dipilih yang general. Setelah ini buat nomor, pastikan kalian blok. Kalau sudah kalian blok kan ini warnanya kursornya putih ya. Kalau putih ini untuk memblok atau memilih. Kalau kursornya yang ada panah kanan kirinya ini untuk memindahkan. Nah, nomornya dipindahkan ke harga satuan, dipindahkan ke situ gitu. Kalau kursornya di sini sebelah kiri ini untuk mengatur lebar baris. Barisnya mau dibesarkan, mau dikecilkan, namanya mau dikecilin atau mau dibesarin gitu ya. Kolomnya ini mau dilebarin atau mau dikecilin itu di sini. Ya, halo. Oh ya, TF ya Pak ya. Terus kita lanjut tadi di blok dulu nomor 1-2-nya, letakkan kursor di pojok kanan, jadinya plus hitam, tarik ke bawah buat nomor 1 sampai 10. Nah, ini untuk penomoran di Excel. Nanti kalau misalnya kalian ada mengurus 767 siswa, caranya gitu tadi ya, nggak usah nomor satu-satu diisi. Oke, sekarang kita isi nama barang. Daftar belanja, misalnya belanja kita beras, sabun, minyak goreng. Bu, ini kok minyak gorengnya nabrak? Kita lebarkan tempatnya secukupnya, mau seberapa yang penting cukup gitu ya. Seberas, sabun, minyak goreng, apalagi daging sapi, daging ayam, sayur, bumbu dapur, pulsa atau kuota terserah ya. Terus habis itu apalagi ya belinya ya, sebentar, beli bebas ya. Kalau bisa kalian mau kira-kira sendiri boleh, tapi mau ngikut Bezara juga nggak masalah. Beli apa ini? Daging sudah telur. Habis telur apa lagi? Buku. Oke. Buku nggak apa-apa belanja ya, nggak apa-apa. Rinso, sampo boleh ya. Harga satuan, berasnya anggaplah yang murah gitu. Sekilo atau seperempat kilo ya nih, 8.000. Terus sabunnya misalnya ini 1 pak ya ceritanya ya, entah itu kilo atau 250 gram atau apa, yang jelas 1 pak saja. Terus satuannya itu bisa 1 pak, bisa 1 kilo, pokoknya 1 bundle. Sabunnya misalnya harganya yang murah atau yang mahal ini, anggaplah yang standar ya. Kita buat sekian lagi aja. Minyak gorengnya anggaplah yang kecil-kecil, yang apa namanya tuh, botolan kecil itu murah saja, segini aja lagi. Terus daging sapinya kita buat yang entah itu berapa gram ya. Daging ayamnya kita buat sekitar segini saja. Sayurnya misalnya wortel, ini tambahin sayur wortel saja. Nah, ini mau kliknya untuk typing kan ini belum ada typingnya, klik 2 kali, tambahkan wortel. Nah, ini kan udah ada typingnya, ini bisa buat ngetik, kalau enggak harus ngulang dari awal. Sayur wortel, misalnya wortel kan harganya berapa ya, anggaplah 1 paketnya 3.000. Terus bumbu dapurnya anggaplah 1 paketnya 3.000, pulsanya anggaplah
50.000. Telurnya 1 bijinya misalnya kita buat yang agak standar mahal dikit dulu 3.000. Ntar itu telur bebek mungkin ya, bukunya misalnya 5.000. Terus, dan ini jangan pakai titik koma ya, karena ada beberapa yang titik komanya kalian itu terdeteksi sebagai teks. Jadi pakainya hanya angka saja dulu. Jumlah barangnya, beli berasnya misalnya 2 pak, entah itu 2 bendel atau berapa bendel gitu ya. Sabunnya misalnya kita beli buat persediaan 3, minyak gorengnya kita buat persediaan misalnya 5, sapinya misalnya 3 pak, ayamnya 3, wortelnya misalnya juga kita buat sedikit aja 2, bumbu dapurnya misalnya 2 juga, cepet basi, 1, telurnya misalnya agak banyak ya karena suka telur, bukunya misalnya kita beli ada 4 ini. Nah, setelah itu di sini karena kita uang, kita ke formatnya yang ada general. Di sini ada mata uang. Punya kalian biasanya udah langsung general dan kayak gini ya, karena punya berjarak agak penuh ya, berarti ini harus di bawah dulu. Di sini ada simbol uang, accounting number format. Nah, di sini kalian bisa pilih mau pakai rupiah, dolar, atau yuan, atau apa itu, euro, dan seterusnya. Bu, punya saya nggak ketemu rupiah. Walaupun kalau sebenarnya kalau di secara logika, rupiah itu harusnya, kalau yang ribu-ribuan ini rupiah ya, nggak mungkin dolar, atau kalau dolar mahal banget. Nah, ini bisa pakai rupiah. Bu, kalau saya nggak ketemu rupiah di sini, kalian bisa pakai more accounting format. Di sini simbol rupiahnya dicari sampai ketemu rupiah. Rupiah agak bawah ya, karena RP. Cari simbol RP, F, G, K, R. Nah, ini R. Masih harus ke bawah lagi, ternyata A, B, C, D, E, sampai R. Masih harus bawah lagi, ternyata, oh, kelebihan. Rupiahnya mana ya? Agak susah mencari rupiah itu. Mana rupiahnya? Rupiah. Nah, ini RP Indonesia. Gitu. Tapi karena baru belajar, ya udah daripada susah nyari rupiah, mau pakai dolar juga boleh. Yang penting kalian bisa membedakan ini tuh uang berapa. Nggak pakai. Nah, kalau kayak gini, ini formatnya number. Kalau ini teks. Kalau kalian RP-nya manual, itu teks. Nanti nggak bisa dihitung. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke total harga. Cara menghitung total harga gimana? Total harga satuannya 8.000, belinya 2 biji, berarti kita kalikan. Cara menghitungnya berarti kita klik sama dengan, terus kita pilih yang mau kita kalikan, C7 yaitu 8.000 tadi, kolom C baris ke 7 dikali D7. Setelah itu jangan lupa di enter, jangan klik yang lain, ini akan berubah jadi 8.000 kali 8.000. Kalau pindah ke sini jadi 8.000 kali 12.000. Di sini ya merahnya ya, C7 kali D7. Setelah itu enter. Enter di mana? Ada di keyboard, di enter, gitu ya. Oke, keluar saya sebentar. Oke, kita lanjut. Sekarang ke bawahnya. Bawahnya mau pakai cara sama boleh. Agar biar apa namanya ingat, kita coba lagi yang cara yang sama.
Terus sama dengan 8.000 dikali 3. Gitu ya. Itu kalau cara yang sama. Sekarang Bu, saya kalau misalnya ada 1000 data kan nggak mungkin pakai cara yang sama. Akan lama sekali. Kita bisa pakai kursor di mouse. Di sini itu warnanya putih ya. Kita letakkan di pojok sini. Karena ini hanya 10, kalian mau manual juga nggak apa-apa. Tapi kalau bisa kita belajar pakai copy format ini ya. Kalau sekarang warna mouse-nya jadi plus hitam. Diklik, tahan, tarik ke bawah. Nah, di sini tanpa kalian menulis, dia sudah C9 kali D9. Di sini sudah C10 kali D10. C11 kali D11 dan seterusnya. Gitu ya. Bu, saya mau tahu 16.000 ini dapatnya dari mana? Kita lihat di formula. Dia dapatnya dari C7 kali D7. Gitu. Hasilnya sekian. Gitu ya, gampang ya? Oke. Sekarang, kalau sudah kita tabel. Kita tabel dari pojok ke pojok, kita blok semuanya. Kalau blok pakai mouse warna putih ya. Dibedakan di Excel itu ada putih untuk memblok. Ada hitam ini yang ada panah kanan kirinya untuk memindahkan. Dibatalkannya pakai undo. Ada panah ke sini untuk memblok baris. Ada di antara baris ini, kursornya ini untuk mengatur lebar baris. Ada di antara kolom ini kanan kiri untuk mengatur lebar kolom. Ada juga panah ke bawah hitam tadi untuk mengcopy format. Ini karena saya kalikan yang ini kosong kali kosong, ya hasilnya kosong. Nggak bisa ya. Nggak ada, soalnya bukan kosong. Nggak ada, tambah dikali nggak ada, ya nggak ada. Nah, terus sekarang kita blok berarti pakai yang putih. Jangan pakai yang hitam, nggak bisa. Terus kita kasih tabel. Cara tabel di sini kan ada bold, italic, underline. Kadang di kanan ininya di sebelah sana, kanan sini, kadang di bawah, tergantung masing-masing komputer ya. Di sini cari yang ada bentuk tabel ini. Pilih di sini. Ada yang bottom saja berarti hanya ada garis bawahnya. Top itu atas. Kalau all border berarti semua. Kita pakai all border. Nah, ini kan sudah ada tabelnya. Bu, saya mau stylenya berubah. Cara mengubah style berarti kita pakai line style. Pilih, misalnya Bu Zara pakai yang putus-putus. Terus Bu Zara mau yang ini, mau pakai yang all border semuanya ini. Ya, optimal di sini semuanya udah pakai line style gini, gitu. Terus misalnya Bu Zara mau yang luarnya beda. Agar luarnya beda berarti bisa pakai tick outside border. Gitu. Bu mau warnanya berubah, bisa juga. Warnanya diganti line color, warna kuning, hijau. Tapi Bu Zara sukanya hitam sebenarnya ya. Oranye gitu, terus luarnya saja. Nah, ini luarnya oranye. Color apa stylenya luar diganti jadi double. Tuh, terus pilih yang outside border. Nah, ini jadi 2. Bu, ini tadi kepecet. Gimana kok ada tabel di sini? Cara menghapus bisa ada 2 cara. Pertama, no border. Nah, ini no border hilang. Atau yang kedua, kalau sekalian menghapus semuanya, dalam-dalamnya berarti pakai panah hitam, copy format. Ini untuk menghapus secara keseluruhan. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita tulis di sini. Kita hias dulu warnanya karena terlalu hitam putih ya. Kita kasih warna kuning atau sesuatu yang lain. Zara tuh nggak suka pinggirnya itu, Zara sukanya hitam ya. Zara ganti jadi hitam saja warnanya. Dan Zara sukanya yang tebal. Nah, ini aja cukup. Kalau kalian nggak suka, kalian bisa menyesuaikan diri sendiri ya. Nah, terus kan ini nggak enak ya, kelihatannya kok di kiri, kanan, kiri gitu. Nah, yang ini nomornya kita taruh tengah. Ini ya, middle sama center. Ini juga middle sama center ya. Agak ke tengah gitu. Nah, kalau kalian mau baris kedua diwarnain yang lain, misalnya
hijau. Kalau ini warnanya kurang cerah, kalian bisa cari more color, pilih yang mana ini gitu. Nanti tinggal ini pakainya yang sebelah sini aja karena sama dengan warna itu gitu ya. Ini kalau cara yang manual. Kenapa Bu Zara lebih suka manual? Karena kalau kalian langsung Bu Zara ajak pakai langsung buat tabel, terus nanti waktu penghitungan itu tulisannya kolom-kolom, kalian akan kesulitan. Makanya Bu Zara pilih yang sederhana dulu untuk pertama. Jadi kalau udah bisa yang pertama, nanti ada tulisannya kolom, nggak masalah. Gitu ya. Oke, lanjut bawahnya silahkan kita tulis. Di sini ada jumlah. Kapital saja ya. Jumlah, bawahnya rata-rata, bawahnya maksimum, bawahnya minimum. Kalau misalnya min terus ada minyak goreng kayak tadi Ibu Zara ulang ya. Min. Nah, ini ada minyak goreng, hapus nya. Gitu. Jadi tulisannya minimum. Atau kalau enggak tulisannya maksimum juga boleh. Bawahnya minimum. Minimum. Oke ya, selanjutnya karena warnanya ini Bu Zahra pengennya berubah, kita gabung antara A sampai D, merge and center, digabung, ditebalkan, warnanya kuning. Kuning tadi udah dipakai ya, biru, nggak suka, cari warna lain. Misalnya ungu, apakah harus sama warnanya? Nggak harus ya, bebas. Gabung, terus warnanya putih saja po, atau ungu juga tapi soft. Oke. Terus gabung merge and center ya di sini sebelah line align right, sebelah panah kanan kiri, di sini ada wrap text sama merge. Merge ini untuk menggabungkan. Nah, kita gabungkan pakainya merge and center. Kita gabungkan pakainya merge and center. Warnanya tadi yang ini ungu, yang ini ungu tua. Kok agak terlalu ya, nggak enak ya warnanya. Putih aja lah, nggak apa, ini putih aja. Terus jangan lupa di bold, underline juga boleh, italic juga boleh. Janganlah underline, nggak usah. Sudah sampai seperti ini, lebarkan total harga. Kita tambahkan di sebelah sini. Warnanya samakan juga ya tadi ungunya. Yang ini ungunya yang itu. Jumlah, di sini kita jumlah total harganya. Kita pakai cara manual dulu. Jadi ini ditambah bawah, ditambah bawah, ditambah bawah, ditambah, diklik lagi sini, tambah lagi, seterusnya sampai bawah. Ini cara manual. Udah habis ya, kalau udah habis ya enter. 327.000. Sekarang rata-rata semua belanjaannya jumlahnya segini dari 10 barang. Berarti rata-ratanya jumlah, karena jumlahnya sudah kita hitung, kita pakai langsung saja dibagi 10. Nah, 10 barang ya. Kalau kalian barangnya nggak 10 ya berarti disesuaikan. Maksimum, kita makainya manual dulu. Maksimumnya yang mana ini? 75.000. Minimumnya yang mana ini? 6.000. Tapi bedanya kalau ini akan manual itu tidak terlalu bagus ya. Kita sekarang pakai yang rumus. Sebelah kanannya kita lebarkan. Kita lebarkan sedikit. Kita kasih kurung. Kita kasih kurung. Yang ini juga kita kasih kurung. Yang sebelah sini kita kasih warna juga. Oke, sekarang kita pakai rumus. Tadi jumlah, rumusnya adalah sum. Kurung buka, semua datanya kita pakai. Dari E7 sampai E16. Tulisannya gimana? E7.2 E16 atau di blok semuanya.
Bloknya pakai putih ya, jangan hitam, apalagi jangan ini nanti pindah kamu, pindah ke tempat lain, gitu ya. Kurung tutup, enter. Dapat 327, sama ya. Kalau yang ini cara manual, penjumlahan biasa, kalau yang ini rumus sum. Sum itu apa artinya? Coba nanti tanya guru bahasa Inggrisnya, sum itu artinya jumlah. Rata-rata rumusnya menggunakan average. Average dari semua data. Data dari semua data ini E7 sampai 16 kurung tutup. Sama dengan average kurung buka E7.2 E16 ya. Average datanya dari E7 sampai 16. Jumlahnya jangan ikut, datanya hanya 10. Kurung tutup, enter. Maksimum sama dengan max, kurung buka, datanya E7 sampai E16 kurung tutup. Ini ya, sama dengan maksimum E7 sampai E16. Jangan lupa di enter. Minimum sama dengan minimum atau min, min, kurung buka, datanya E7 sampai E16 kurung tutup, enter. Nih, sama dengan minimum, kurung buka, E7 sampai E16 di enter. Nah, kalau sudah seperti ini, sama toh, jumlahnya pakai manual sama, rata-ratanya pakai manual sama, kalian cari maksimumnya sendiri, kalau kalian nggak keliru, benar sama, kalau kalian nyari minimumnya sendiri sama. Gitu. Bedanya kalau pakai rumus sama enggak apa? Kalau ini datanya kita rubah, misalnya harganya ini satuannya berubah jadi 10.000, karena kan kadang harga berubah. Nah, di sini kita bisa langsung edit jumlahnya berapa, rata-ratanya berapa. Nah, terus misalnya daging sapinya berubah yang paling minimum apa ini? Bumbu dapurnya misalnya hari ini kita beli sabunnya yang agak murah gitu. Jangan deh. Misalnya kita hari ini wortelnya belinya agak banyak. Agak sedikit aja, 1. Berarti kan minimumnya 3.000. Nah, kalau ini kita tadi scanning, kan tadi minimumnya bisa jadi bumbu dapur atau wortel. Nah, ini yang ini keliru, yang ini tetap benar. Karena ini pakai rumus. Kalau yang ini tadi scanning manual, yang maksimum sama minimumnya salah. Bisa dipahami ya? Jadi merubah data di sini akan merubah data di situ. Gitu. Tadi kita kembalikan 2, yang ini kembali 8.000. Nanti tidak kalian bingung datanya kok ganti-ganti. Udah gitu ya. Oke, kalau sudah sampai sini, kita sudah masuk ke rumus, kita udah masuk ke perhitungan penjumlahan pembagian, kita udah masuk ke membuat tabel. Sekarang kita buat grafik. Caranya kita blok. Grafiknya yang mana ya? Kita coba-coba dulu ya. Karena kadang grafiknya bisa bagus, bisa enggak. Kita blok semua datanya, terus insert. Sebelah sini ada chart. Chart itu adalah diagram. Misalnya kita mau diagram lingkaran. Nah, ini ada 2 dimensi, ada 3 dimensi. Kita pilih yang 2 dimensi atau 3 dimensi ya. 2 dimensi dulu saja. Atau 3 dimensi juga boleh. Nah, 2 dimensi akan muncul harga satuan. Beras yang warna sekian. Nah, yang paling mahal sih ini. Apa ini? Pulsa 50.000 harga satuannya. Jadi di sini optimal dia akan menggunakan data ini gitu. Dah, terus warna misal mau berubah warna, bisa diubah sendiri ya. Nah, di sini akan ada beberapa pilihan, mau pakai yang simbol ini, putus-putus, itu, ini atau yang lain gitu. Ada beberapa pilihan ya, mau model yang seperti apa. Zahra suka yang mana ya? Ini. Kalau Zahra lebih suka yang ada persen-persenannya ini sebenarnya. Karena lebih terlihat. Tapi kok agak numpuk-numpuk ya. Ya udah, Bu Zahra pilih salah satu saja. Kalian bisa milih, nggak harus sama-sama seperti Bu Zahra. Kalau kalian suka yang ini nggak apa-apa. Ya udah, pakailah ini aja ya.
Ini warnanya kan agak berbeda ya. Daging ayam sama ini kan beda ya. Daging ayam tuh yang ini yang beras. Gitu. Nah, ini tabel. Kok tabel? Diagram lingkaran. Untuk membesarkan mengecilkan itu pakai pojok ini. Pojok ini ada panah ininya untuk membesarkan atau membesarkan. Ini buat membesarkan, mengecilkan ke bawah. Ini ke kanan atau ke kiri. Gitu. Bisa? Oke, terakhir kita coba lagi. Kita pakai datanya. Semuanya coba pakai semuanya, kalau tadi hanya yang atas ya. Sekarang kita pakai insert lagi. Kalau tadi kan menu home, sekarang kita menu insert. Kita pilih yang diagram batang. Ini histogram, yang atas ini ya. Kolom, ini diagram batang. Mau pakai yang mana ini? Oh, satunya nggak bagus ya. Satunya nggak usah, langsung di nama barang sama harga satuan saja lah. Terus jangan lupa tadi kolom. Oh, bagus semuanya ding ya. Bagus semuanya ternyata. Ya, misalnya pakai 3D kolom yang pertama. Kan muncul seperti ini ya. Kita pindahkan dulu. Cara memindahkannya berarti plus yang ada panah kanan kirinya ini. Letakkan di bawahnya diagram lingkaran. Ya, sekarang kita ke bawah dulu. Kita lihat tabelnya. Kita lihat chart filternya. Kurang bagus ya. 1, 2, 3 sampai 10 nih. Satunya diganti saja names-nya. Kolom A. Select data. Edit. Oke sih. Pilih yang ini aja, brush dan seterusnya. Oke. Nah, jadi di sini dipilih yang beras, sabun, minyak. Oke. Sini sudah beras, sabun, minyak. Oke. Nah, di sini beras, sabun, minyak. Terus. Nah, terus yang seri 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya ini kita pilih dulu. Name seriesnya yang mana? Kita pilih series name-nya apa tadi? Harga satuan ya. Range-nya ini. Oke. Gak bagus ya hasilnya ya. Oke, harga satuan. Series yang kedua kita ganti. Caranya edit ini. Series yang kedua apa tadi? Setelah harga satuan kita pilih jumlah barang. Oke.
Jadi yang jumlah barang yang warna oranye. Tapi ini karena ini satuannya 10.000, 50.000, jumlah barangnya nggak terlalu kelihatan ya. Series yang ketiga kita ganti apa tadi? Total harga. Oke. Series yang keempat nggak usah, kelima nggak usah ya. Ini dibatalkan saja, apply. Terus yang ini juga batalkan saja, apply. Nah ini karena satuannya beda, yang ini 50.000 dan seterusnya untuk total harga dan harga satuan. Total harganya kok nggak main ya? Sebentar. Yang ininya, oh ininya keliru. Seriesnya salah, yang ini series value-nya dari sini. Nah ini akan muncul tabel seperti ini, harga satuan. Harga satunya nggak terlalu kelihatan karena jumlahnya kecil-kecil, 1 sampai 10 doang. Jumlah harganya itu berpuluh-puluh ribu, total harganya sekian gitu ya. Harga satuannya cancel juga nggak apa-apa, harga satuannya nggak usah aja. Apply. Nih dikasih judul daftar, chart titelnya diganti daftar belanja. Ini membuat tabel batang, diagram batang sama diagram yang ini 3D, yang ini 2D, 2 dimensi, yang ini 3 dimensi. Gitu ya, bisa ya. Oke, silahkan dicoba. Terus dipraktekkan gitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.